Ini semuanya yang sudah hadir, kelas B sama kelas D ya. Kelas D yang belum hadir berapa orang, Fik? Kelas D udah semuanya. Ini semua ya. Kamila, kalau kelas B, Harusnya ada 36. masih kurang dari kelas B. Ya, mungkin bisa diinfokan Kamila ke supaya bisa segera gabung supaya kita Baik Ibu, bisa. lagi dibilang ke grup. Dua menit lagi ya teman-teman, kita mulai perkuliahannya. Mau gimana ntar? Selamat sore. Nah, hari ini kita akan membahas tentang, ntar saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, suara saya terdengar jelas tidak, teman-teman? Tadi agak kecil Ibu. Jelas. Jelas atau masih kecil? Jelas Bu. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang helping building at work, health and safety, atau yang sering disebut dengan health and safety in the workplace. Ya. Nah, agenda hari ini adalah definisi dan pentingnya health and safety in the workplace, kemudian mengidentifikasi risiko di tempat kerja, dan juga kebijakan dan peraturan keselamatan kerja. Oke, kita langsung saja. Health and safety in the workplace, ya, atau yang kita kenal dengan kesehatan dan juga keselamatan kerja, K3. Sebelumnya di sini ada yang sudah pernah bekerja, mungkin bisa sharing apa yang teman-teman tahu, atau yang belum kerja juga nggak apa-apa. Ada, maksudnya bisa teman-teman sharing apa yang teman-teman tahu, apa yang teman-teman pahami dari K3.
Ada yang tahu? Ketiga. Ada yang mau berpendapat? Ini suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Oke. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah bekerja. Oke, Melani. Nah, Melani Indriani. Ya, silakan Melani, apa yang Melani ketahui tentang K3? Ya, boleh di-sharing. Kan? Ini sepengalaman saya aja ya Bu, Iya, maksudnya iya. nggak terlalu sama materi. Kalau dulu mungkin kalau pas aku kerja kayak mungkin ini sih Bu, kayak dia kan kalau pekerjaan zaman sekarang itu kan dia ditanya sama BPJS ya Bu, BPJS Kesehatan. Jadi kayak BPJS Kesehatan itu udah include sama keselamatan kerja. Cuman kayak ada kondisi tertentu, misalnya kita kayak kayak benar-benar kesalahan di tempat kerja, bukan kayak penyakit atau apa. Itu biasanya dapat kayak biaya tambahan dari tempat kerjanya. Jadi ya nggak disokong sama BPJS-nya ini. Terus biasanya juga ada asuransi kalau misalkan tempat kerja kita itu kayak saya kita udah karyawan tetap nih Bu. Jadi biasanya ada asuransi tambahan di luar include dari BPJS kesehatan ini. Terus health and safety-nya itu biasanya kalau di tiap perusahaan kan itu ada kayak SOP gitu ya Bu. Kayak misalnya kita harus menggunakan, misalnya kita pekerjaan kita tentang apa gitu. Jadi kayak misalnya ada SOP-nya biar kayak nggak kecelakaan ataupun kayak peralatan yang kita pakai itu tuh bener-bener harus sesuai SOP. Misalnya nih kalau aku kan dulu kan kerjanya di bagian kayak pelayanan gitu ya Bu. Jadi kayak maksudnya kita ke pelanggan juga bukan cuma diri kita doang yang merasakan, maksudnya harus melindungi diri kita, tapi kita juga harus melindungi kayak pelanggan kita biar terjaga gitu. Itu sih paling Bu. Baik, terima kasih ya Melani sudah boleh menanggapi ya untuk pertanyaan saya. Ya, jadi berbicara tentang kesehatan dan juga keselamatan tempat kerja ya yang tadi Melani katakan berarti itu adalah upaya atau kebijakan-kebijakan yang memang dilakukan perusahaan supaya lingkungan kerja itu eh, aman ya, sehat, nyaman. Nah, salah satunya dengan ya itu tadi mereka menyediakan layanan kesehatan BPJS yang memang itu ditanggung, yang itu memang disediakan oleh perusahaan ya. Kita lihat definisinya ya, sama-sama dari eh, K3 ini. Jadi K3 ini mengacu pada kondisi psikologis fisik dan juga psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi ini yang tadi saya katakan merujuk pada upaya kebijakan yang diterapkan untuk memastikan bahwa lingkungan itu lingkungan tempat karyawan tempat bekerja itu ya dia aman, dia nyaman ya, sehat ya dan itu tentunya bebas dari bahaya yang mana itu bisa membahayakan karyawan itu sendiri ya, ataupun orang lain yang memang berada di area tersebut. Itu yang perlu teman-teman pahami tentang K3. Jadi saya ulang ya, K3 itu upaya dan juga kebijakan yang dibuat untuk menjaga agar lingkungan kerja ini aman dan sehat bagi para pekerja. Ya. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya ya untuk melindungi kesejahteraan fisik dan juga mental dari para pekerja. Nah, itu yang harus teman-teman pahami dari eh, K3 ya, seperti itu. Nah, kita lanjut. Menurut teman-teman penting nggak sih eh, kesehatan dan juga keselamatan kerja dalam manajemen SDM? Ada yang tahu nggak? Kira-kira penting tidak K3 dalam manajemen SDM? Mengapa K3 dalam manajemen SDM itu penting? Mengapa? Ada yang bisa Aku bersuara belum dari jawab Putri, silakan. karena kalau kita sebagai mungkin nanti kita akan menjadi seorang pimpinan perusahaan ya Bu. Jadi nyawa seseorang atau nyawa karyawan itu adalah
hal yang paling utama diprioritaskan dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan tidak memprioritaskan atau tidak ada K3 dalam perusahaan tersebut, eh, menurut saya apalagi perusahaan yang mungkin eh, risikonya tinggi seperti mungkin listrik, tambang, atau yang berbagai macam risiko lah, itu sangat penting Bu, karena ya itu tadi nyawa seorang karyawan itu adalah prioritas utama dari suatu perusahaan. Oke. Terima kasih Putri ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Kalau tadi kita dengar pendapat Putri itu bisa disimpulkan ketika Putri menjadi pimpinan di suatu perusahaan ya. Berarti yang Putri jelaskan itu termasuk dalam mengurangi kecelakaan dan juga cedera kerja ya. Oke, ada yang lain mungkin yang mau menambahkan mengapa K3 ini penting dalam manajemen SDM. Saya Ibu. Siapa? Oke, Fitri silakan. Yang dibilang Putri tadi itu kan benar ya Bu, sebagai salah satu pencegahan, tapi di sisi lain ya kita sebagai karyawan itu juga tentunya menciptakan lingkungan kerja yang sehat Bu, terus juga secara nggak langsung kita tuh kontribusi ke perusahaan juga dan ngejaga nama baik perusahaan, apalagi kan kalau perusahaan itu terkenal sehat akan lingkungannya itu kan otomatis karyawannya itu juga semangat dalam bekerja, terus juga nggak ada kekhawatiran sendiri dari karyawan itu. Kira-kira Betul sekali, ya. Terima kasih ya Fitri. Nah, jadi yang dikatakan Putri, dikatakan oleh Fitri itu benar ya. Jadi teman-teman perlu kita tahu bahwa K3 ini penting dalam manajemen SDM. Ya, kita lihat yang pertama ya, untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, itu adalah salah satu yang tadi dikatakan oleh Fitri. Ketika lingkungan kerja kita aman, ya, nyaman, sehat, ya, maka kita sebagai karyawan tentunya akan semangat dalam bekerja. Bukankah seperti itu, teman-teman? Ketika teman-teman jadi di suatu perusahaan, ya, perusahaan itu memberikan lingkungan kerja yang teman-teman di mana teman-teman merasa nyaman, teman-teman merasa aman, ya, tentunya itu akan meningkatkan semangat kerja kita dan kita akan lebih produktif, ya. Kita akan lebih termotivasi, kita akan lebih terfokus pada pekerjaan kita sehingga kita tidak terganggu dengan kesehatan, masalah kesehatan ataupun kecelakaan. Nah, sehingga kita sebagai karyawan kita bisa lebih produktif. Ya, paham ya, teman-teman? Itu untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, yang kedua, mengurangi kecelakaan kerja. Nah, mengurangi kecelakaan dan juga cedera kerja ini ya merupakan salah satu apa namanya penerapan kebijakan yang memang sangat penting ketika diterapkan di dalam perusahaan untuk mengurangi kecelakaan dan juga cedera kerja. Ketika perusahaan sudah menerapkan K3, maka perusahaan itu dapat mengurangi resiko ya, dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja yang sering terjadi, mau itu kecelakaan ringan ataupun kecelakaan yang lebih serius. Ya, misalkan perusahaan mereka bisa mengimplementasikan pelatihan keselamatan atau bisa apa ya pelatihan bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri APD ya supaya apa? Supaya ketika para karyawan itu bisa mengetahui bagaimana caranya menggunakan APD atau bagaimana cara ketika mereka ada dalam situasi darurat ya untuk keselamatan mereka, mereka bisa menghindari memang hal-hal yang memang itu bisa menjadi risiko untuk keselamatan mereka. Ya. Nah, ketika mereka bisa menghindari risiko itu, maka itu bisa menghindarkan perusahaan dari kerugian besar yang diakibatkan oleh cedera karyawan. Nah, seperti itu. Ketika karyawan mereka sudah memberikan pelatihan ya, pelatihan keselamatan, mereka sudah memberikan cara menggunakan APD yang benar, setidaknya karyawan itu dia tahu bagaimana cara melindungi dirinya sehingga ketika dia tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bahaya ya dalam situasi darurat itu bisa menghindari dia sehingga apa sehingga perusahaan bisa itu juga bisa menghindari perusahaan dari resiko apa risiko kecelakaan kerja yang terjadi oleh karyawan sehingga itu bisa memberikan dampak yang ketika apa namanya ketika eh,
ketika kecelakaan itu terjadi, tentunya itu akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka harus memberikan biaya bagi untuk menangani kecelakaan karyawan tersebut. Nah, itu yang saya maksud ya, untuk mengurangi kecelakaan dan juga cedera karyawan. Ya. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan moral dan juga kepuasan karyawan ya. Jadi, ketika teman-teman ya bekerja di suatu perusahaan, kemudian teman-teman merasa lebih dihargai ya, kemudian eh, kesehatan teman-teman diperhatikan ya, perusahaan peduli dengan kesehatan teman-teman ya, dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja teman-teman, tentunya hal ini ya membuat kita sebagai para karyawan itu merasa kita dihargai, sehingga itu bisa meningkatkan moral kita. Jadi kita bisa bekerja dengan baik ya, ada rasa puas ya, kita bisa bekerja, kita sebagai karyawan kita bisa memberikan kontribusi yang baik. Nah, itulah mengapa eh, K3 ini penting dalam manajemen SDM. Salah satunya itu untuk meningkatkan moral dan juga kepuasan karyawan. Nah, selanjutnya ada mematuhi dan juga mematuhi peraturan ya. Mematuhi peraturan ya. Jadi suatu perusahaan ataupun organisasi tentunya harus mematuhi peraturan dan undang-undang terkait dengan K3. Di banyak negara saat ini ya perusahaan diwajibkan untuk mematuhi peraturan kesehatan dan juga keselamatan kerja yang memang ditetapkan oleh badan pengatur. Jadi ketika perusahaan memiliki kebijakan keselamatan yang memang sesuai ya untuk membantu perusahaan itu supaya perusahaan itu bisa terhindar dari denda hukum ataupun masalah hukum ya, masalah-masalah hukum lainnya. Nah, untuk itu penting bagi suatu perusahaan supaya dia bisa mematuhi peraturan terkait dengan K3 ini. Oke, itu ya teman-teman. Eh, yang perlu teman-teman ketahui tentang pentingnya K3 dalam manajemen SDM. Kita lanjut ya. Nah, resiko di tempat kerja. Oke, tadi yang tempat saya tanyakan yang sudah bekerja tadi siapa, Putri ya? Atau siapa, Melani? Ya, Bu. Putri atau Melani yang sudah pernah bekerja tadi, Melani ya? Atau siapa, Putri? Kenapa, Bu? Melani sudah pernah bekerja ya sebelumnya? Kalau saya magang, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang sudah pernah bekerja ataupun sudah pernah magang, mungkin teman-teman bisa sharing resiko apa yang pernah teman-teman temui ya, bahaya apa yang pernah teman-teman temui di tempat kerja selama teman-teman magang atau selama teman-teman bekerja. Ada yang bisa sharing? Kalau saya ya, Bu. Saya pernah kepleset, Bu, dari tangga. Oke, pernah kepleset ya. Coba, Bu. Terus Baik. sampai ungu gitu tangan saya. Oke, mungkin ada yang lain. Terima kasih ya Melani. Mungkin ada yang lain? Bu, kalau nombok termasuk risiko nggak, Bu? Apa? Nombok, Bu, nombok. Nombok. Nombok apa Iya, nih? Coba lebih jadi dijelasin lagi gimana maksudnya. kronologinya gini, Bu. Oh ya, sebelum perkenalkan nama saya Davis. Jadi saya tuh pernah eh, apa namanya eh, magang terus jadi bisnis administrator gitu kan. Kebetulan saya tuh dijadiin apa namanya eh, wakil supervisornya. Nah di situ kebetulan saya disuruh untuk nge-backup administrasi itu, Bu. Nah di apa pas saya nge-backup administrasi itu saya ada lupa kayak nge-input satu atau dua purchase gitu, Bu. Nah jadi alhasil saya harus nombok gitu, Bu. Berarti itu kesalahan kamu sendiri ya, human error. Ya Bu, cuman memang dari segi SOP-nya itu masih belum lengkap sih Bu, karena itu perusahaan startup. Jadi apa namanya? Jadi kita sebagai karyawan tuh waktu itu tuh gimana ya? Masih belum jelas untuk SOP-nya. Makanya mungkin margin human error-nya itu cukup banyak waktu itu. Oke. Ketika Hafiz tadi ya,
Sorry, namanya Hafiz. Yuda Yuda. Bu, Yuda. Yuda. Oke. Ketika Yuda nombok ya, nombok apa yang Yuda rasakan berarti? Kamu merasa stres nggak? Maksudnya beban kerjanya Mungkin lah. Hah? Kamu stres rasanya sih gimana? nggak yang begitu banget sih, lebih ke apa namanya, itu kan udah kayak lebih ke resiko ya. Mungkin dengan terjadinya hal itu untuk kedepannya mungkin ya tidak diulangin kan gitu jadinya. Oke, risiko yang saya maksudkan di sini adalah saya bahaya. Nah, itu juga sebenarnya termasuk dalam risiko ya perusahaan harus menyiapkan SOP yang baik ya supaya ataupun ada pelatihan ya terkait dengan masalah-masalah yang terjadi ya di tempat kerja ya ataupun harus ada evaluasi ya seperti itu supaya ke depannya tidak terjadi human error. Yang seperti itu. Itu ya Yuda. Oke, selain Yuda siapa lagi? Ada? Dari sekian 55 orang nih, dari kelas D ada, tahu kelas D dan mau menambahkan, mau berbagi bahaya-bahaya apa yang pernah teman-teman dengar atau nggak harus pengalaman teman-teman sendiri atau mungkin teman-teman pernah dengar cerita-cerita dari eh, keluarga atau dari teman-teman. Ada saya lanjutkan saja ya. Nah, jadi ada resiko-resiko yang ditemui ya di tempat kerja. Teman-teman, mohon maaf ya di sini agak sedikit bising. Nah, sedang. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah resiko-resiko atau bahaya yang ditemui di tempat kerja yang perlu teman-teman pahami. Pertama ada resiko fisik. Nah, resiko fisik ini misalnya kecelakaan akibat mesin ya, atau kebakaran ya, atau bunyi-bunyi keras. Nah, misalkan ya kecelakaan akibat mesin. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa di industri manufaktur itu ya banyak pekerja yang memang mereka itu bekerja dengan menggunakan mesin berat ataupun alat tajam. Nah, ketika mereka bekerja menggunakan alat berat ya ataupun alat tajam itu tentunya itu memiliki resiko untuk cedera fisik ya seperti luka ataupun kecelakaan-kecelakaan fatal. Nah, itu adalah contoh dari resiko fisik salah satunya yaitu akibat bahaya mesin. Nah, selanjutnya kebakaran. Nah, kebakaran ini adalah salah satu risiko fisik ya. Ketika teman-teman bekerja di tempat kerja yang memang situ menggunakan bahan mudah terbakar ya, misalkan di pabrik ya atau di gudang. Nah, ini kebakaran ini bisa menjadi risiko serius ataupun tadi saya katakan bunyi-bunyi keras. Nah, di lingkungan kerja yang bising ya seperti pabrik atau konstruksi ya, tempat konstruksi itu mereka para pekerjanya itu sering terpapar ya dengan suara-suara keras yang mana ketika terpapar secara terus-menerus itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Nah, itu adalah resiko fisik ya bahaya fisik yang memang terjadi di tempat kerja. Lalu bagaimana cara pencegahannya ya? Bisa menggunakan APD ya, alat pelindung telinga, menggunakan helm ya ataupun menggunakan pelindung wajah ataupun SOP ya prosedur-prosedur untuk evakuasi yang jelas ketika terjadi kebakaran seperti itu. Nah, selanjutnya adalah resiko kimia.
Nah, risiko kimia ini adalah paparan bahan kimia berbahaya. Jadi paparan bahan berbahaya. Misalkan di laboratorium ya, pabrik kimia, nah atau perusahaan-perusahaan farmasi yang memang para pekerjanya itu mereka dapat terpapar bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan ataupun eh, penyakit kulit seperti itu ya. Ataupun ini ya apa risiko kimia lainnya adalah gas beracun ya. Ketika para pekerja yang mereka memang bekerja di tempat kerja seperti di tambang ataupun di pabrik pengolahan ya atau ya itu mereka bisa ya, lanjut. Nah, ketika teman-teman bekerja di tempat kerja seperti di tambang ya ataupun eh, di pabrik pengolahan, nah itu bisa resiko teman-teman untuk terhirup ya gas berbahaya misalnya karbon monoksida ya. Yang mana ketika teman-teman menghirup gas karbon monoksida tersebut itu bisa menyebabkan eh, kerusakan serius pada saluran pernapasan ya, atau keracunan. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian ada resiko psikososial ya. Risiko psikososial ini ya misalkan stres kerja ya tekanan kerja pekerjaan atau eh, perundungan ya bullying itu termasuk dalam risiko sosial ya, stres kerja ketika teman-teman ya punya beban kerja yang berlebihan itu dapat menyebabkan stres yang berujung pada burnout atau masalah kesehatan mental seperti depresi ya. Oke. Suara saya sudah terdengar belum teman-teman? Agak Sudah, Bu. hilang-hilang ya device saya ini kayaknya agak gangguan. Tadi Mohon maaf jadi ya. pelan. Ya, tidak Ah, apa-apa, Bu. udah jelas? Sudah, Bu. Oke, Faisal makasih ya. Oke, saya lanjut. Nah, tadi yang saya katakan risiko psikososial ya, misalkan stres kerja ya, tekanan pekerjaan, eh, perundungan atau bullying, nah itu masuk dalam risiko sosial. Ketika teman-teman mempunyai beban kerja yang tinggi ya, tentunya itu bisa menyebabkan eh, teman-teman stres, yang mana ketika stres berlebihan ini menyebabkan burnout ya atau masalah kesehatan mental lainnya, ya misalkan depresi, ya kecemasan. Nah, kemudian ada yang tadi saya katakan bullying ya, bullying. Nah, di tempat kerja ya perundungan atau perilaku tidak sopan ya antar kolega ini dapat menyebabkan gangguan psikologis yang serius bagi korban yang memang mereka mengalami perundungan seperti itu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya, kita bisa dari perusahaan harus mengatur kebijakan ya untuk mendorong komunikasi terbuka ya. Bagi perusahaan juga bisa menyediakan kebijakan ataupun upaya-upaya untuk bagaimana karyawan itu mengelola stres, bagaimana mereka ya mengelola stres ya, bagaimana bisa menciptakan budaya kerja yang sehat seperti itu dan tentunya budaya yang kerja yang sehat ini ya tentu bebas dari diskriminasi ya, dari perundungan, bullying seperti itu. Nah, saya lanjut. Ada resiko ergonomis. Nah, ergonomis ini adalah ketika bekerja ya, para pekerja ketika mereka bekerja, kemudian posisi tubuh mereka itu tidak tepat ya, cedera akibat beban berat. Nah, itu masuk dalam resiko ergonomis. Jadi misalkan postur tubuh yang buruk. Nah, ketika para pekerja ini mereka duduk ya berjam-jam ya, tanpa ada penataan ergonomis ya di tempat duduk di meja kerja mereka. Nah, itu bisa mengalami gangguan misalnya nyeri di punggung ya ataupun cedera di bahu ya, cedera di leher. Itu masuk dalam resiko ergonomis ya. Ataupun ya berikutnya pekerjaan dengan beban berat yang tadi saya katakan. Nah, ketika pekerja ini mereka mengangkat beban berat ya, barang yang berat tanpa alat, tanpa teknik yang tepat, itu bisa mereka bisa mengalami resiko
cedera otot ya ataupun cedera pada tulang belakang. Nah, itu adalah resiko ergonomis. Perlu teman-teman pahami. Nah, ini adalah resiko-resiko di tempat kerja yang perlu teman-teman ketahui sebelum nantinya teman-teman memang benar-benar setelah lulus teman-teman benar-benar terjun di dalam dunia kerja. Ya, seperti itu. Supaya teman-teman sudah tahu, oh, uh, ini loh resiko-resiko yang bisa saya terjadi di tempat kerja. Nah, saya lanjut ya. Penilaian risiko di tempat kerja. Nah, maksudnya apa? Maaf Ibu, Jadi, suaranya panas gitu. Oke, sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Penilaian risiko di tempat kerja. Jadi penilaian risiko di tempat kerja ini adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Nah, proses ini ya tentunya terdiri dari kita lihat ada identifikasi bahaya ya. Kemudian ada penilaian dampak risiko, penentuan langkah mitigasi dan juga pemantauan dan evaluasi. Kita lihat dari yang pertama yaitu identifikasi bahaya. Jadi identifikasi bahaya ini adalah langkah pertama dalam penilaian risiko. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi semua potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Ya, jadi bahaya ini bisa berupa berbagai faktor yang dapat menyebabkan cedera, ya, bisa menyebabkan kita terkena penyakit ataupun kerusakan pada fasilitas atau lingkungan kerja. Nah, identifikasi bahayanya yang tadi sudah dijelaskan di atas ya risiko-risiko yang ditemui di tempat kerja. Nah, itu adalah langkah pertama mengidentifikasi bahaya ya. Tadi ada bahaya fisik ya, risiko fisik, ergonomis, sosial ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah penilaian dampak resiko. Ketika tadi kita sudah boleh apa namanya mengidentifikasi bahaya, maka langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah menilai dampak resiko. Dampak apa yang ditimbulkan dari bahaya tersebut? Nah, tentunya penilaian dampak resiko ini bertujuan untuk mengetahui ya seberapa besar kemungkinan suatu bahaya itu terjadi dan seberapa serius dampaknya terhadap keselamatan dan juga kesehatan kerja kita ya. Kita sebagai para pekerja. Ya, seperti itu. Tentunya ya di dalam penilaian dampak resiko ini ya penilaian. Maka ada aspek yang dinilai. Ya, yang pertama ya, kemungkinan terjadinya. Jadi seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi? Misalnya, apakah mesin itu ya berisiko tinggi untuk menyebabkan kecelakaan? Nah, itu yang harus dinilai ya. Kemudian tingkat keparahan dampaknya. Seberapa parah akibat yang memang ditimbulkan jika bahaya tersebut terjadi? Apakah hanya menyebabkan cedera ringan atau itu dapat menyebabkan kecelakaan fatal? Tuh, ya. Selanjutnya, frekuensi terjadinya ya. Jadi seberapa sering bahaya ini terjadi? Apakah bahaya ini sudah kejadian ini memang sudah sering terjadi atau ini merupakan kejadian langka? Ya, itu yang harus dinilai ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan penentuan langkah mitigasi. Tadi kita sudah boleh menilai ya bahaya dan dampaknya. Nah, selanjutnya kita menentukan langkah mitigasi apa yang akan diambil untuk menghilangkan ya atau untuk mengurangi resiko tersebut. Mitigasi resiko ini bertujuan untuk mengurangi ya tentunya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau mengurangi ya terjadinya terkena paparan penyakit ya serta untuk mengurangi tingkat keparahan jika memang bahaya itu terjadi. Nah, apa saja kira-kira langkah mitigasi yang dapat diambil ya? Yang pertama, penghindaran. Penghindaran jadi menghilangkan bahaya itu sepenuhnya. Misalkan ya, misalkan
mengganti bahan kimia berbahaya ya dengan bahan yang memang lebih aman. Seperti itu. Nah, selanjutnya pengendalian. Ya, bagaimana kita bisa menambahkan pengendalian teknis ya atau administratif untuk mengurangi paparan bahaya tersebut. Ya, misalkan memasang mesin ya ataupun meningkatkan pelatihan keselamatan. Jadi pengendalian-pengendalian yang memang bisa diupayakan. Nah, selanjutnya adalah proteksi. Bagaimana kita bisa memproteksi diri kita menggunakan alat pelindung diri ya, APD seperti masker, kemudian sepatu keselamatan, ya pelindung wajah, ya pelindung telinga, yang mana APD ini bisa mengurangi dampak risiko. Itu adalah langkah-langkah mitigasi yang eh, bisa diambil. Gitu. Nah, kita lanjut ya, pemantauan dan juga evaluasi dari penilaian risiko. Pemantauan dan evaluasi ini tentunya adalah langkah terakhir ya untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi tadi ya sudah diterapkan dan juga berfungsi dengan baik, relevan, seiring dengan waktu. Nah, tentunya proses ini juga melibatkan ya pengecekan rutin terhadap lingkungan kerja ya dan juga prosedur yang memang diterapkan untuk memastikan bahwa bahaya ini tetap terkontrol. Ya. Nah, proses pemantauannya bisa berupa ya melakukan inspeksi rutin ya untuk memastikan bahwa kebijakan prosedur yang K3 yang diterapkan di perusahaan ini memang diterapkan dengan benar. Nah, itu ya bisa melakukan inspeksi rutin atau eh, ini ya evaluasi ya. Jadi melakukan evaluasi dari langkah mitigasi yang sudah diterapkan ya. Apakah ada area-area yang perlu diperbaiki ya. Kemudian ya mengumpulkan feedback atau umpan balik dari para pekerja, dari para karyawan ya tentang eh, efektivitas dari kebijakan keselamatan ini, apakah prosedur dan juga kebijakan yang diterapkan ini ya, bagaimana umpan baliknya sudah sesuai belum, sudah efektif belum, itu mengumpulkan feedback dan juga umpan balik sebagai bahan evaluasi ke depannya, seperti itu ya. Oke, nah itu adalah penilaian risiko di tempat kerja ya. Nah, selanjutnya ada peraturan keselamatan kerja dan kebijakan ya. Nah, jadi ini adalah peraturan dalam K3 ya dan juga kebijakan kesehatan mental. Kita lihat peraturan K3 ini yang pertama ada penggunaan APD yang sudah saya singgung dari awal juga ya. Penggunaan APD ini ya penting di dalam K3 ya. Jadi APD ini yang teman-teman tahu adalah perlengkapan yang memang digunakan oleh para pekerja untuk melindungi diri mereka dari risiko kecelakaan atau dari bahaya kesehatan yang memang bisa terjadi di tempat kerja. Nah, penggunaan APD yang sesuai ini sangat penting untuk apa namanya mengurangi kemungkinan para karyawannya untuk terkena cedera ataupun terkena penyakit ya akibat pekerjaan-pekerjaan yang memang mereka lakukan. Itu penggunaan APD ya. Kalau kita lihat kita sering temui di industri konstruksi ya, para pekerja ya diwajibkan untuk menggunakan helm, menggunakan sepatu keselamatan, ya, pelindung mata, supaya apa? Ya, supaya bisa melindungi mereka dari bahaya fisik ya, benda-benda jatuh. Ketika teman-teman mungkin nanti teman-teman ketika kedepannya bekerja di perusahaan yang memang harus terjun ke lapangan ya, itu teman-teman akan menemui apa peraturan terkait dengan K3 ini yaitu penggunaan APD. Ketika teman-teman terjun dalam konstruksi misalkan ya, teman-teman diwajibkan supaya bisa menggunakan helm ya, sepatu-sepatu keselamatan yang mana dari perlengkapan ini bisa melindungi diri teman-teman dari resiko dari bahaya seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah pelatihan keselamatan. Jadi pelatihan keselamatan ini adalah kegiatan yang memang dilakukan untuk mengedukasi para pekerja ya mengenai bahaya yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja. Selain itu juga cara-cara ya bagaimana supaya para pekerja ini mereka bisa menghindari kecelakaan atau bisa menghindari cedera yang terjadi. Jadi pelatihan keselamatan ini memang harus diberikan secara rutin dan juga harus diperbarui sesuai dengan perkembangan lingkungan kerja ya, serta peralatan-peralatan apa yang memang digunakan di tempat kerja tersebut. Ya. Jadi misalkan para pekerja yang memang mereka bekerja di manufaktur atau di pabrik ya, mereka harus menerima pelatihan ya terkait dengan prosedur untuk penggunaan mesin ya, serta bagaimana uh, melakukan evakuasi darurat saat terjadi kebakaran ya ataupun bencana alam lainnya. Tentunya pelatihan ini ya bisa membantu para pekerja ini supaya apa? Supaya mereka bisa tahu cara bekerja dengan aman seperti apa, bagaimana caranya bertindak ketika mereka ada di dalam suatu situasi darurat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah prosedur evakuasi darurat. Ini adalah salah satu dalam peraturan K3 ya, prosedur evakuasi darurat. Jadi prosedur evakuasi darurat ini adalah rencana yang memang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk bagaimana mereka mengatur cara keluar atau cara melarikan diri ya ke area titik kumpul ya ketika terjadi keadaan darurat ya. Nah, tentunya prosedur ini harus jelas ya, harus mudah dipahami ya, dan juga tentunya harus diuji secara berkala ya. Misalkan kalau teman-teman lihat di tempat kerja ya, misalkan seperti di gedung perkantoran itu apa namanya ada tanda-tanda ya untuk pintu keluar darurat, tangga darurat ya itu. Nah, para pekerja ya mereka harus mengetahui di mana lokasi pintu keluar darurat ya, jalur evakuasi ataupun tadi saya katakan titik kumpul ya di luar gedung ketika terjadi situasi darurat seperti itu. Nah, saya lanjut ya. Kemudian ada pemeliharaan fasilitas dan juga peralatan. Jadi pemeliharaan fasilitas dan peralatan ini sangat penting. Kenapa? Ya, supaya bisa memastikan bahwa peralatan yang digunakan di tempat kerja itu aman dan juga berfungsi dengan baik. Tentunya peralatan yang rusak ini ya atau peralatan yang tidak terawat ini dapat menyebabkan kecelakaan yang serius bagi para karyawan ya, bagi para pekerja. Nah, misalkan ya di pabrik ya atau di gudang ya, mesin, peralatan itu harus diperiksa secara rutin supaya apa? Supaya memastikan bahwa itu tidak memiliki kerusakan yang memang dapat membahayakan para pekerja. Nah, tentunya di sini pemeliharaan yang tepat ya, diperlukan meliputi apa ya? Pemeriksaan sistem kelistrikan ya, sediakan alat pemadam kebakaran ataupun disediakan ventilasi-ventilasi ya untuk menghindari eh, apa namanya misalkan keracunan gas ya ketika teman-teman berada di dalam ruangan yang tidak ada ventilasi ya kemudian teman-teman terpapar bahan-bahan yang kimia berbahaya itu bisa membahayakan diri kita sebagai para pekerja ya sebagai karyawan itu. Nah, selanjutnya adalah kebijakan kesehatan mental. Jadi bagaimana menyediakan ya perusahaan menyediakan dukungan bagi kesejahteraan psikologis pekerja. Seperti yang kita tahu bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Kebijakan kesehatan mental di tempat kerja
penting, ya bertujuan supaya bisa memberikan dukungan bagi para pekerja yang memang mengalami stres, ya, kecemasan, ataupun masalah psikologis lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja mereka. Nah, ketika terganggu, ya, para karyawan yang dia terganggu kesehatan mentalnya, tentunya itu akan berdampak pada perusahaan, pada produktivitas, ya, produktivitas kerjanya. Dia tidak fokus untuk bekerja, ya, sehingga itu bisa mempengaruhi kinerja mereka, kontribusi mereka terhadap perusahaan. Seperti itu. Ya, jadi penting ya bagi eh, penting ya untuk apa namanya? Kebijakan K3 ini dalam perusahaan supaya apa? Yang saya jelaskan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja. Kebijakan ini tentunya dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang memang aman dan sehat bagi seluruh para pekerja. Tanpa adanya kebijakan K3 yang baik, ya, resiko kecelakaan kerja itu akan meningkat, yang mana itu dapat berdampak negatif pada keselamatan karyawan dan juga produktivitas perusahaan yang tadi saya katakan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, itu saja tadi yang bisa saya jelaskan tentang materi kita di hari ini. Selanjutnya, silakan coba teman-teman akses LMS dulu. Ada di situ sudah saya sediakan untuk ruang diskusi dan juga penugasannya. Coba dicek dulu. Yang mana Bu? Maaf tadi penugasan atau yang ruang diskusinya? Oke. Itu udah muncul ya untuk pertemuan 13-nya sudah muncul? Sudah Bu. Oke. Sebentar ya saya login dulu LMS-nya. Sebentar. Oke. Oke, Fitri. Ya. Di ini sudah bisa akses teman-teman untuk LMS-nya? Faisal sudah bisa ya, Fitri sudah bisa? Bisa, Bu. Oke, yang lain? Bisa, Ibu. Oke. Nah, Bisa, Bu. oke. Nah, di situ ada penugasan ya. Penugasan itu tugas kelompok. Jadi silakan ya nanti teman-teman kerjakan. Kemudian itu disubmit dalam bentuk PDF, tapi submitnya itu per individu ya, seperti biasa. Nah, dan kelompoknya ya kelompok yang sudah dari awal, yang di dulu teman-teman sempat ada yang presentasi, ada yang buat PPT. Nah, pakai kelompok itu aja ya. Nah, selanjutnya untuk ruang diskusi itu silakan teman-teman tulis ya apa yang teman-teman simak dari penjelasan hari ini, poin-poinnya. Oke? Bisa? Nah, dan apa yang ada ketika ada yang masih bingung, nah teman-teman sampaikan juga di situ. Nah, teman-teman bisa saling menanggapi ya. Tapi tentunya harus untuk semuanya harus komen di situ. Itu saya nilai sebagai keaktifan ya. Sini teman-teman kan sudah banyak semua nih sini nggak on cam. Nah, setidaknya di ruang diskusi itu teman-teman aktif ya. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, itu saja dari saya. Mungkin bisa untuk dokumentasinya, Fitri, bisa tolong bantu. Baik, buat teman-teman yang bisa on cam ditunggu ya sampai
16.22. Soalnya mau dokumentasi. Oh Nah, iya, sama ini. eh, di minggu depan itu, teman-teman itu nanti sudah saya berikan ya untuk instruksi UASnya. Jadi UASnya itu dalam bentuk proyek, ya. Oke? Eh, izin bertanya Bu, untuk kuasnya apakah nanti kira-kira kelompok atau individu? Itu nanti saya infokan lagi ya. oke, saya mulai ya Bu untuk screenshotnya. Eh, Screen pertama 1, 2, 3. Oke, wait. Terus yang kedua 1, 2, 3. Terus yang halaman ketiga itu 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri. Terima kasih teman-teman semuanya sudah boleh hadir di perkuliahan kita di sore hari ini. Ya, saya akhiri perkuliahan kita. Selamat sore semuanya. Selamat Sore sore Ibu, Ibu. terima Terima kasih. kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu.